Halo teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan serangga seperti capung yang berjalan di atas air? Atau mungkin kalian pernah melihat air yang meresap naik di kain atau tisu? Nah, fenomena-fenomena ini terjadi karena sifat-sifat dari zat cair, yaitu tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Di video ini kita akan membahas apa itu tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas, lengkap dengan contoh penjelasan rumus dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Apa itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan adalah gaya yang terjadi di permukaan zat cair akibat interaksi antar molekul. Molekul-molekul di permukaan zat cair mengalami gaya tarik dari molekul lain di bawahnya. Gaya inilah yang membuat permukaan cairan tampak seperti memiliki lapisan elastis. Misalnya, saat kalian menaruh jarum di atas permukaan air, jarum itu bisa mengapung meskipun lebih berat dari air. Tegangan permukaan secara matematis dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Tegangan permukaan sangat penting dalam kehidupan kita, seperti pembuatan sabun dan deterjen yang menurunkan tegangan permukaan air agar dapat membersihkan lebih efektif. Yang kedua, kapilaritas. Lalu apa itu kapilaritas? Kapilaritas adalah fenomena naik atau turunnya cairan di dalam tabung kecil akibat kombinasi tegangan permukaan, adesi, dan kohesi. Adesi adalah gaya tarik antara cairan dan permukaan tabung, sedangkan kohesi adalah gaya tarik antar molekul cairan. Contohnya adalah naiknya air pada batang tanaman. Ketika akar menyerap air dari tanah, air naik melalui pembuluh kapiler di batang menuju daun. Ketinggian cairan dalam tabung kapiler dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kapilaritas juga dapat kita lihat saat cairan meresap pada kain atau kertas tisu. Sekarang kita bahas viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan suatu cairan atau hambatan cairan terhadap aliran cairan dengan viskositas tinggi. Seperti madu, mengalir lebih lambat dibanding cairan dengan viskositas rendah seperti air. Secara matematis, viskositas dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Viskositas dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, viskositas cairan menurun. Itu sebabnya minyak mesin lebih mudah mengalir saat mesin panas. Viskositas sangat penting dalam industri, seperti dalam pelumas mesin dan transportasi cairan di pipa. Sekarang kita akan membahas soal. Soal yang pertama, gotri berdiameter 6 mm jatuh ke dalam wadah berisi oli yang bermassa jenis 880 kg per meter kubik. Jika massa jenis gotri 7.900 kg per meter kubik dan koefisien viskositas oli 0,2 pascal sekon, kecepatan gerak gotri dalam oli sebesar diketahui eta 0,2 pascal sekon, massa jenis oli 880 kg per meter kubik, massa jenis gotri 7.900 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, diameter gotri 6 mm, jari-jari 3 mm diubah menjadi 3 meter, yaitu 3 kali 10 min 3 meter. Yang ditanyakan adalah VT, yaitu kecepatan gerak gotri dalam oli. Yang ditanya VT sama dengan 2 kali G kali R kuadrat per 9 kali eta dalam kurung rho gotri kurang rho oli. Kemudian kita masukkan nilainya. VT sama dengan 2 kali 10 kali dalam kurung 3 kali 10 pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi 9 kali 0,2 kemudian dikali dalam kurung 7.900 dikurang 880. Nah, maka VT sama dengan 7,0,2 kali 10 pangkat min 1 meter per sekon. Kemudian kalau satuannya kita jadikan dalam sentimeter, VT sama dengan 70,2 cm per sekon. Sehingga kita simpulkan kecepatan oli dalam gotri sebesar 70,2 cm per sekon. Kita masuk ke soal yang kedua. Sebuah bola logam bergerak vertikal ke bawah dengan kelajuan 0,2 cm per sekon di dalam suatu fluida yang mempunyai massa jenis 2 gram per cm kubik. Jika jari-jari bola 0,9 cm dan massa jenisnya 7 gram per cm kubik, maka koefisien viskositas fluida adalah
Diketahui, VT yang merupakan kecepatan terminal sama dengan 0,5 cm per sekon, maka VT sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter per sekon. Rho F sama dengan 2 gram per cm kubik, maka Rho F sama dengan 2000 km per meter kubik. Untuk Rho B sama dengan 7 gram per cm kubik, maka Rho B sama dengan 7000 km per meter kubik. Kemudian R sama dengan 0,2 cm, maka R sama dengan 9 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah eta, yaitu koefisien viskositas fluida. Rumus menghitung koefisien viskositas fluida yaitu eta sama dengan 2 kali G kali R kuadrat per 9 kali VT kali dalam kurung Rho B dikurang Rho F. Kemudian kita masukkan nilainya, eta sama dengan 2 kali 10 kali dalam kurung 9 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2 dibagi 9 kali 5 kali 10 pangkat min 3 dikali dalam kurung 7000 dikurang 200. Maka eta sama dengan 8100 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 45 kali 10 pangkat min 3. Sehingga kita peroleh eta sama dengan 180 Newton sekon per meter persegi. Jadi teman-teman, kita sudah belajar 3 sifat penting zat cair, yaitu 1. Tegangan permukaan yang membuat serangga bisa berjalan di atas air. 2. Kapilaritas yang membantu air naik pada tumbuhan. Dan 3. Viskositas yang menentukan seberapa cepat cairan mengalir. Ketiga fenomena ini tidak hanya menarik, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai industri. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa bereksperimen sendiri di rumah dengan tisu, jarum, atau cairan yang ada di dapur. Sampai jumpa di video selanjutnya.